Halo semuanya, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Virtual Tour Surabaya bareng aku di sini, Feli Megaftika Safira. Kalian bisa panggil aku Feli. Oke, di kesempatan kali ini aku pengen ngajakin nih teman-teman buat keliling Surabaya nih. Kan apa ya? Surabaya itu kan kota ya, ibu kota dari Jawa Timur nih. Nah, ada beberapa teman-teman nih yang kayak merasa mungkin kayak ya aku nggak tahu nih Surabaya di mana, bahkan ada nih yang belum pernah ke Surabaya. Karena sekarang di masa pandemi, jadi buat teman-teman semuanya pasti bisa liburan ke kota Surabaya dengan virtual tour yang diadakan oleh saya. Oke, di kesempatan kali ini, yang pertama, mungkin teman-teman bisa siapkan nih posisi yang enak nih ya, posisi yang enak, terus kalau misalnya teman-teman pengen pakai, apa namanya, device yang memungkinkan seperti disambungkan ke televisi atau LCD mungkin lebih enak nih, karena kita kan akan liburan nih, akan virtual tour. Kita akan tur keliling Surabaya, tapi ya meskipun virtual, tapi it's okay, nggak apa-apa. Dan untuk virtual tour kali ini, kita ada 360 derajat. Maksudnya kita bisa keliling melihat situasi dan kondisi yang ada di lokasi yang ada di kota Surabaya. Kurang lebihnya, untuk kita menuju atau virtual tour di Surabaya ini kemana aja sih? Yang pertama kita akan menuju ke Jembatan Merah, di mana Jembatan Merah ini, nanti kita akan keliling-keliling nih, ada apa aja sih di Jembatan Merah, bagaimana sih situasinya, terus juga kita menuju ke Pecinan, terus selanjutnya kita menuju ke Tugu Pahlawan pastinya, terus ada Siola, Jalan Tunjungan, pastinya itu adalah jalan yang apa ya, famous banget ya, itu adalah ikonik dari kota Surabaya, terus ada ke daerah Majapahit, terus ada alun-alun kota Surabaya, ada di Kalimas, Balai Kota, Mount Castle, dan Plaza. Oke, mungkin tanpa berlarut-larut lama ya, maksudnya buat teman-teman ini kayaknya udah nggak sabar banget sih, kayak mau liburan gitu ya. Oke, langsung aja nih kita klik. Nah, ini dia, kita sudah berada di Jembatan Merah. Oke nih, teman-teman, mungkin bisa ngelihat nih ya, tuh ada apa aja sih di Jembatan Merah ini. Ups, oke kita agak turun. Jadi buat teman-teman, untuk Jembatan Merah ini, merupakan salah satu jembatan yang sangat bersejarah, di mana Jembatan Merah ini dijadikan, apa ya, pada saat itu, pada saat zaman-zaman penjajahan, ini tuh dijadikan, tempat yang sangat bersejarah banget dan menjadi tempatnya perang. Jadi ini untuk tempat perangnya, teman-teman. Oke, kita akan geser-geser nih. Oke, kita ke Jembatan Merah yang di tempat nah ini dia. Jadi Jembatan Merah ini, kenapa di, tempat bersejarah pada saat peperangan pada tanggal 10 November ya. Jadi kalau teman-teman tahu kan Surabaya ini terkenal sebagai apa ya, kota pahlawan gitu lah. Ini salah satu bukti nyata atau bukti yang ya inilah gitu loh, kayak oke, mungkin kita akan keliling-keliling. Nah, dengan adanya di sini, di jembatan ini menewaskan Brigadir AWS Malabi, di mana jembatan ini serupa dengan jembatan lainnya yang ada di Surabaya, di mana memiliki ciri khas warna merah pada pagar pembatas jembatan yang bergantung di atas Sungai Kalimas. Oke, ini untuk sekelilingnya ya. Jadi kita ada beberapa part nih. Nah, itu dia kalimasnya nih, kalimasnya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman mau lihat, terus kita berlari di sisi lain. Oke, kita akan keliling lagi. Nah, mungkin ini dia kalimasnya buat teman-teman yang mau lihat. Oke, kita akan sedikit pause. Kita agak maju kali ya. Oke. Ups, salah, sorry. Oke. Nah, terus juga, lokasi adanya ini tuh berada di daerah utara Surabaya, di mana dari perkembangan dari tahun ke tahun, di mana jalan ini sebagai penghubung antara Kalimas dan Jalan Residen Surabaya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke daerah Pecinan. Nah, ini dia ikonik atau bisa dibilang kia-kia ini, guys. Jadi kia-kia ini, merupakan tugu atau gapura yang, apa ya, menjadikan ciri khas banget dari, daerah Pecinan. Nah, untuk daerah ini, daerahnya namanya Kembang Jepun ya. Jadi Kembang Jepun ini bisa dibilang pecinan lah gitu loh, di mana dulunya ini tuh sebagai pusat bisnis yang ada di kota Surabaya, teman-teman. Jadi dimulai pada saat Kerajaan Sriwijaya,
Yang pada saat itu daerah ini adalah tempat tinggal masyarakat dari berbagai suku serta apa ya, pokoknya tempat perdagangan lah intinya, makanya dinamakan pecinan pada saat itu. Dan daerah ini pada saat masa penjajahan Belanda dibagi menjadi beberapa bagian di selatan Kalimas. Jadi ini lokasinya berdekatan banget sama Jembatan Merah, teman-teman. Nah, ini dia. Jadi memang untuk sekarang ini lokasinya ya masih sebagai pusat bisnis, perbelanjaan kayak gitu. Dan memang udah ciri khasnya gitu loh dengan adanya ini. Terus juga di sebelah utaranya itu ada daerah apa ya, dijadikan namanya Kampung Arab. Jadi ada Kampung Melayu, Pecinan. Jadi kayak apa ya, daerah-daerah gitu loh. Karena kan bisnis itu kan paling banyak kan dari Cina yang pertama, terus ada yang dari Arab sama Melayu. Nah, itu digabungkan jadi satu wilayah di daerah Pecinan ini, teman-teman. Nah, nih. Nah, untuk pembatas kedua daerah tersebut itu dibagi sama kembang Jepun. Nah, dan untuk yang di bagian baratnya itu dinamakan Eropa Kecil. Jadi kayak apa ya, di pecinan ini kayak daerah-daerah gitu loh. Nah, itu yang dinamakan kayak perpusat apa ya, pusat bisnis lah kayak gitu. Nah, ini dia. Nah, ini daerah-daerahnya memang kayak masih bangunannya masih sangat tua dan apa ya, ciri khas Surabaya itu dapat banget lah kayak gitu. Nah, itu tadi gapuranya jadi kayak gapuranya gitulah itu sebagai ciri khasnya di mana dalam bahasa Tionghoa ini memiliki arti jalan-jalan. Kia-kia itu jalan-jalan. Nah, ditetapkan sebagai wisata kota tua seperti di Jakarta. Nah, memang di sini bangunannya masih ini ya, teman-teman, kayak masih tua banget. Tuh, di daerah kayak masih tua banget tuh bangunan-bangunannya. Terus juga apa ya, yang dijual-jual pun mereka nggak hanya nggak dibangun gitu loh, kayak mempertahankan bangunan itu tetap supaya asri kayak gitu. Oke, kita cukupkan di pecinan nih teman-teman. Kita langsung menuju ke Tugu Pahlawan. Wah, siapa nih yang merasa bahwa Tugu Pahlawan the iconic of Surabaya. Nah, di Tugu Pahlawan ini merupakan apa ya, bangunan di mana untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur. Nah, ini untuk perjalanan menuju menuju lokasinya. Oke, kita sudah sampai nih. Ini daerahnya titik nol kota Surabaya. Memang pada saat 10 November 1945. Jadi ini apa ya, tempat untuk mengenang para pahlawan karena kan Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Nah, untuk tugunya ini memiliki tinggi 41,15 meter dengan tubuh memiliki 10 lengkungan yang terbagi atas 11 ruas, teman-teman. Dan memiliki arti pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Nah, itu kan jadi kayak angka-angkanya yang ada di tugunya ini benar-benar apa ya, memiliki makna gitu, yakni adanya ini dia tubuhnya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, ini dia tubuhnya. Kita coba zoom. Oh, sorry. Kita coba naik ke atas. Nah, ini dia tubuhnya. Jadi kayak ada beberapa lengkungan-lengkungan gitu dan memiliki 11 ruas. Nah, untuk pembangunannya ini dulu dibangun pada selama 10 bulan, di mana diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1952. Jadi kayak dalam rentan waktu 10 bulan dan apa ya, dari mengenang 10 November gitu, 10 November 1945 dan diresmikan juga 10 November tapi dengan tahun yang berbeda, yakni di tahun 1952. Nah, ini dia, mungkin teman-teman bisa lihat nih. Oke, kita menuju ke Tupak 4. Oke, kita jalan-jalan. Yuhu, nih, ini untuk sekitarannya ya, kan memang di sini pusat kota banget, titik nolnya Surabaya, jadi kayak ya padat lah. Dan banyak orang yang berkunjung ke sini, karena banyak cerita, banyak sejarah yang bisa kita dapatkan. Oke, selanjutnya kita menuju ke Siola, guys. Jadi Siola ini merupakan bangunan yang bersejarah di mana gedung White. Nah, ini dia. Jadi kayak gedung putih atau sekarang lebih dikenal dengan gedung Siola. Dulu namanya itu White Light Law. Oke, dulu tuh gedung Siola. Di mana ini tuh gedung pemerintahan pada zaman Belanda. Nah, gedung ini biasa disebut gedung serbaguna dulu itu. Ini untuk akses menuju Siola. Nah, ini dia. Ini memang deket banget sama Jalan Tunjungan gitu ya. Memang ya di sebelahnya Jalan Tunjungan banget gitu loh. Jadi pada saat masa pemerintahan Jepang, bangunan ini dijadikan toko koper dulu. Dulu ya bangunannya, tapi sekarang sudah sebagai gedung pemerintahan. Nah, pasti bertanya-tanya nih teman-teman, kenapa sih kok bisa disebut namanya Siola gitu ya? Nah, nama Siola ini didapat dari apa ya, pendiri dari gedung Rail
di mana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya kan, pada tahun 1960 oleh Sumitro Ing Wibisono, terus ada Ong, Lim, and Ang. Nah, jadi kayak digabung antara nama mereka ini dinamakan si Yola gitu. Nah, gedung ini juga sempat ditutup pada tahun 1998, namun difungsikan kembali menjadi unit pemerintahan, pelayanan, dan museum dan tempat penjualan produk UMKM binaan pada tahun 2015. Oke, itu penjelasannya. Selanjutnya kita bergeser ke Jalan Tunjungan, teman-teman. Nah, ini dia Jalan Tunjungan nih. Buat teman-teman yang nggak tahu atau yang mungkin udah pernah sering lihat banget di seluruh sosial media Surabaya, itu banyak banget yang namanya ikonik atau foto-foto keren-keren yang ada di Jalan Tunjungan. Ya, sekarang ini macet banget sih emang karena sekarang itu pemerintah Surabaya itu udah mulai menggemparkan lagi atau memperkenalkan lagi kota Surabaya melalui Jalan Tunjungan ini. Dan Jalan Tunjungan ini ada hotel yang terkenal, yakni Hotel Yamanto atau dulunya dikenal, sekarang dikenal sebagai Hotel Majapahit. Dan ada pada tanggal 19 September 1945. Udah lama banget sih emang ini apa namanya? Hotelnya tuh bener-bener kayak udah lama banget. Nah, ini memang memang sedikit nggak sedikit sih, memang macet ya, karena ini pusat kota Surabaya sekali, jadi kayak ya, ini tuh the iconic of Surabaya banget lah, bangunan-bangunannya masih asri, terus juga bangunan-bangunannya masih sangat klasik lah, di mana kesannya, sejarahnya tuh nggak mungkin hilang, kayak gitu. Nah, ini buat teman-teman yang mau ke Surabaya, nanti kalau udah pandeminya udah selesai, kondisinya udah membaik, jangan lupa datang ke Jalan Tunjungan. Ini iconic of Surabaya banget. Oke, selanjutnya kita bergeser ke apa ya? Mari kita lihat di sini ada Hotel Majapahit, teman-teman. Nah, tadi yang sudah saya bilang, nah Hotel Majapahit ini merupakan iconic of Surabaya, ya kan? Hotel yang paling lama lah dari tahun 1945 banget hotelnya itu ada gitu. Nah, sekarang juga ya, masih ada sih dan masih dipergunakan. Biasanya adalah tamu-tamu mancanegara atau tamu-tamu yang ingin merasakan suasana-suasana hotel zaman dahulu itu seperti apa, ada di sini. Oke, selanjutnya, kita menuju ke mana ya? Oke, sebentar. Oke, kita langsung jalan terus. Ini masih kita di Jalan Tunjungan. Nah, oke kita jalan lagi. Oke. Oke, kita menuju ke Gerahadi, Gedung Gerahadi atau biasa disebut sekarang ini sebagai Alun-Alun Kota Surabaya. Alun-Alun Kota Surabaya ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2020, jadi baru 1 tahun. Alun-alun ini diresmikan gitu loh, di mana terletak di Gedung Balai Pemuda dengan arsitektur yang indah dan megah pastinya. Nah, nih lihat, oke, bagus banget sih memang kayak bener-bener ada di pusat kota, karena kan banyak nih orang-orang yang kayak merasa bahwa Surabaya itu kan sering dikenal nggak punya alun-alun ya, tapi pada tahun 2020 ini tuh sudah dikenal, Surabaya sudah punya alun-alun. Nah, ini dia tepat di sebelahnya Gedung Gerahardi. Oke. Memang bener-bener ada di pusat kota sih, buat teman-teman yang mau datang sini boleh banget buat foto-foto, terus juga kayak buat kenang-kenangan gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman pernah lihat kalau dari arah sana itu dari Gedung Universitas Erlangga, nih dari sini nih kita bisa di pusatnya deket air mancur di tengah-tengahnya itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju, ke ya enaknya ya? Oke, kita menuju ke Kalimas, teman-teman. Oke, di Kalimas di Kalimas ini, nah ini banyak banget teman-teman yang, eee, pasti kalau misalnya kalian dari sebelum menuju ke alun-alun Surabaya atau Jalan Tunjungan pasti kalian akan melewati ini. Jadi di sini ada patung yang namanya Sura dan Sura dan Baya. Jadi arti nama Surabaya itu ada di sini. Nah, di mana wisata susur Sungai Kalimas ini merupakan destinasi yang termasuk baru di Surabaya. Dan, di sini kalian bisa, apa ya, naik perahu yang disediakan, di mana wisata ini dibuka pada pukul 8 sampai 13 siang, gitu ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat nih. Nah, tepat memang deket di stasiun Surabaya Gubeng buat teman-teman. Nah, ini dia. Di sebelahnya Kalimas ini, teman-teman, adalah Mount Castle.
di mana Mount Castle ini merupakan museum kapal selam, di mana museum kapal selam ini museum yang kurang lebih itu menjelaskan mengenai militer pada zaman dahulu di kota Surabaya dan memiliki kapal selam. Nah, di mana ini dahulunya itu adalah milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia, eee, KRI Pasopati 410, teman-teman. Nah, jadi kapal selam ini adalah buatan yang bernama Uni Soviet, di mana tujuannya untuk pembebasan Irian Barat dari penduduk Belanda. Kayak gitu ya. Nah, ini dia untuk cara pembinaan kapal selam ini cukup unik sih sebenarnya dengan cara memotong, menjadi beberapa bagian lalu diangkut dan disatukan kembali menjadi kapal selam yang sekarang menjadi museum. Dan ini merupakan monumen kapal selam terbesar di Asia. Wow, kalian harus bangga nih sebagai warga Indonesia tentunya ya kan. Yuk kita jalan lagi ke Mount Castle-nya. Nah, memang terletak di pinggir jalan dan deket banget sama Royal Plaza Surabaya. Nah, jadi, memang Plaza Surabaya ini merupakan, kayak mall tertua atau mall yang benar-benar ikonik dari Surabaya, namanya juga Plaza Surabaya gitu ya. Jadi bersebelahan di pusat kota, di Jalan Tunjungan, deket Jalan Tunjungan, terus deket juga Kalimas, kayak gitu-gitu nih. Nah, ini dia untuk Plaza Surabaya, ini dia. Ya memang bersebelahan tepatnya dengan Mount Castle, jadi, ya aku harap buat teman-teman memang, ini sih, kayak, ya kalau misalnya ke daerah sini, di pusat kota ini kalian harus datengin ke tempat yang udah aku jelasin nih. Karena memang lokasinya berdekatan dan juga, untuk akses menuju lokasi-lokasi ini sangat mudah sekali untuk didapatkan. Oke, ini dia. Ini dia kita juga, ke Plaza Surabaya nih. Memang jalannya di sini satu arah, teman-teman. Jadi memang satu arah, di mana kita harus kalau misalnya kita kelewatan ya agak susah sih sebenarnya, kita harus muter kayak gitu. Nah, tak terasa nih teman-teman kita sudah berada di penghujung acara virtual tour Surabaya nih, nggak kerasa ya gimana nih kalian udah ada planning-planning mempersiapkan liburan di kota Surabaya tentunya? Buat aku, mungkin itu sih penjelasan di kota Surabaya, aku harap pandemi segera berlalu biar teman-teman bisa liburan lagi ke Surabaya. Dan aku harap teman-teman bisa jaga kesehatan kalian, stay safe, kalian jangan keluar-keluar dulu kalau itu nggak penting dan mendesak. Jadi mungkin kalian bisa upayakan virtual tour ya untuk kalian berlibur, supaya juga kita mengurangi angka, COVID-19 yang ada di Indonesia tentunya. Jadi buat teman-teman tetap jaga kesehatan dan itulah, tempat-tempat apakah kalian akan terkesima dan ingin, berkunjung ke kota Surabaya sebentar lagi. Oke, mungkin itu dari aku, Ferly selaku pemandu wisata virtual tour Surabaya yang aku adakan sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut banget virtual tour ini sampai selesai. Aku harap kalian senang dan aku harap kalian memiliki pandangan untuk berlibur dan nggak menutup kemungkinan kalian untuk patah semangat dan tetap melanjutkan hidup meskipun hanya virtual tour. Terima kasih, sekian dari aku, sampai jumpa di virtual tour selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa untuk terus ikutin virtual tour yang akan diadakan oleh aku dan kawan-kawan aku yang berada di Universitas Airlangga Surabaya, terutama dari mahasiswa D3 Pariwisata Universitas Airlangga Surabaya. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.